Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai kepada pembahasan mengenai masalah duduk di antara dua sujud. Jadi kembali kita ingatkan semua bahwa ini dalam satu kitab, Jaddidu salataka, pabarui sempajammu, kira-kira begitu. Syekh Mu'min Al-Haddad menyatakan begitu dalam satu buku, pabarui sempajammu. Bagaimana maksudnya katanya diperbarui di sholat ini? Jaddidu sholataka, pakabarui, ya kira-kira begitu, perbaharui sholatmu. Itu ada dua hal yang katanya perlu dibarui. Ini hampir orang sebagian besar orang Islam ini tidak memahami nih, sehingga sholat itu menjadi berat. Dia katakan itu sempajangnya, kenapa bisa berat? Karena dia tidak sampai kepada suatu kenikmatan. Dia, dan kalau mas sempajangnya, dia sholat tidak mendapatkan suatu kenikmatan yang besar. Dia tidak merasa bagaimana berdialog dengan Allah. Dia tidak merasa bagaimana mensucikan Allah, ya, membesarkan Allah, memuliakan Allah. Apa yang mau diperbarui kata Syekh ini? Yang pertama adalah bacaan-bacaan kita. Bacaan-bacaan kita. Maka dari Syekh ini, kira-kira bagaimana kalau Anda sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun masih sempajang, ternyata bacaan zikirnya cuma itu-itu saja. Imur zikirina. Itu katanya misalnya dia pada saat apa? Doa iftitah. Imirban zikiri Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasila. Kemudian ada lagi yang menyambungkan dengan hadis lain, ini wajjahtu dan sebagainya. Nah, kuilimiru nasaro, sementara banyak hadis Nabi yang kita sudah bahas lalu-lalu. Banyak hadis Nabi itu menyatakan bacaan zikir di doa iftitah itu ada berapa. Itamu dan asmas sempajan ini miru pahami. Masih bagus kalau kau hafal saja, masih bagus kalau mengerti maknanya. Mu apalah itu mirba, mu apalah. Kamu tidak pernah mencoba apa maknanya itu, bacaan itu. Apa makna bacaan itu? Magi nih baca iro, untuk apa itu? Ya, sehingga bacaan itu perlu diperbaharui. Ini kata saya ini. Jadi jaddidu salataka, perbaharui salat kalian dengan banyak membaca, memahami bacaan-bacaan. Jika nasar ruku ko yimiru apa subhana rabbil azim. Pada berapa banyak bacaan-bacaan itu? Ya, itu sudah benar. Dia sana mereka cocok di sempajangi, asas sempajangi. Tapi perlu ada pendalaman supaya sampai ke hati itu, ke kalbu itu, bacaan-bacaan letu hatiye untuk membesarkan Allah, mensucikan Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah. Itu letu dalam hati. Kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian, yang kedua adalah selain bacaan-bacaan ini yang diharapkan kita banyak membaca, yaitu sindirannya begitu. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun ilimur bacamu. Ya kira-kira makur bahasa kasaran naro. Ilmu itu membaca. Dan kamu paham tidak bacaanmu itu? Itu mu paham irmu bacai. Itu mas sumpah jatuh mabok, ya. Kan ada begitu di dalam ayat itu, bahwa ada orang salat itu seperti orang mabuk, dia tidak tahu apa yang dia baca. Dan ini kadang-kadang baca, dia tidak tahu makna-makna bacaannya itu. Oleh karena itu perlu ini memang dikaji, karena kita terlalu sibuk dengan fikih. Fikih tidak salah, memang harus dasarnya fikih. Makanya fikih napa kita lanjutannya lagi. Setelah fikihnya benar, dalilnya benar, gerakannya benar, kan sallu kama raaitumuni usalli. Pas sempaja kepada yang minta karena sanabita. Kita tidak lihat Nabi. Bagaimana caranya bisa melihat Nabi? Maka kita lihat dari hadis-hadis Nabi. Para sahabat bagaimana mengajarkan pada muridnya, tabi'in belajar kepada, diajari kepada tabi'in kepada imam besar itu. Imam besar lagi punya murid sampai membuat buku-buku, akhirnya guru itu. Jadi hati-hati juga kita baca buku jamaah sekalian. Saya mendapatkan informasi dari beberapa ulama-ulama ini memberikan bahwa angka tulisan sifat salat Nabi itu ternyata ditulis berdasarkan ilmu, hadisnya begitu, tetapi memaknainya tidak begitu yang dilakukan. Maksudnya Nabi tidak seperti begitu, hadisnya begitu, ya. Jadi mega tidak pas begitu katanya Nabi. Karena ada orang menulis buku itu tidak berguru sampai kepada jalur Nabi, dia terputus bergurunya, tapi hadisnya memang dia ahli hadis, dia belajar hadis.
Jadi dia kumpulkan beberapa hadis, kemudian menulis buku, dia sampaikan begitu. Ternyata bertentangan dengan apa yang dipahami oleh guru-guru yang sampai derajatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ieu nasi ngirita pa? Pekucara nirita dia nirita di. Ya, yang melihat itu para ulama. Nah, itu yang diajarkan kepada kita. Nah, jadi kalau ada yang berbeda tata cara salat kita selama ini, biarlah begitu. Maka diraja na tuh pangiwang. Karena dia juga membaca kitabnya, cuma yang biasa saya ieu pure na Pak guru-guru tamakoro, terus ada yang mengajarkan lagi yang lain. Wah, ipas salah ieu maka. Salah itu paling biasa na Pak guru ki guru ta. Salah biasa na Pak guru ki guru ta. Makin sang kejar model baru Saya kemarin ada cerita begini bos kan. Ada jamaah saya itu mengaji setiap habis salat Isya. Jadi makutanai, kada ustaz, yang mana yang sebenarnya benar itu lutut duluan dengan tangan duluan. Kita sudah bahas di sini. Tapi makutanai, karena kamaga memang nasang kepodangan nasa yang paling rajih itu adalah tangan duluan. Karena kaagala sana pada aku nasa makur karena pigo itu kumakka. Ah, itu bukan dalil. Bukan dalil itu. Jadi apa yang dilakukan di sana itu bukan dalil, pengamalan dalil, tapi bisa saja yang lain. Nah, itu kita jelaskan bahwa begini, ya Nabi waktu umurnya sekian itu seperti unta, tidak ada beban, lututnya dulu. Setelah dia Abu Hurairah 3 tahun 4 tahun Nabi mau meninggal, dia mendalami agama di situ bersama Nabi, melihat Nabi, dia berikan penjelasan bahwa seperti unta mata anak ada bebannya, maka dia mendahulukan tangannya. Tapi ini boleh semua dia merigaga. Cuma dia nampak guru salah tahu maka dia makur karena pergi untuk ke Makkah, jangan dijadikan dalil. Samalah orang yang biasa pergi Makkah itu, maka dia baca bismillah atau kada Muhammadiyah kapong kue. Muhammadiyah iman no kepada dia bismillah. Subuh si matu dia sini kuno kada Muhammadiyah metok kue. Itu bukan dalil itu, tapi pengamalan daripada dalil yang dipahami. Jadi dia cuma kadaki makor atau koro makotoki di tidak boleh. Jadi ini jadidu salat kamar kita. Yang kedua, selain bacaan, yang kedua memaknai bacaan dan gerakan-gerakan itu. Ada pemaknaan. Jadi misalnya kita sudah maknai kemarin waktu kita berdiri. Kenapa kita berdiri? Allah mengajarkan kita berdiri. Apa kata itu palari lo ke sana? Si aliran-aliran pemahaman yang lain. Maka kan Ahmad tetongnya lipu ruku hae sujui, kemudian ada dudu dan sebagainya, itu kata Ahmad. Kita tidak begitu. Kita memahami bahwa di saat berdiri itu memuliakan Allah, membesarkan Allah, mensucikan Allah dari segala kesamaan-kesamaan dan segala kekurangan-kekurangannya. Kemudian kita ruku tetap mensucikan Allah, mengagungkan Allah. Ya, kemudian kita sujud itu adalah mensucikan, memuji Allah, kemudian membesarkan Allah dengan penuh kerendahan yang sangat dalam sekali. Penyerahan total seorang hamba di saat sujud. Ya, kita sudah bahas juga itu. Nah, kemudian masuk kepada duduk. Nah, ini kita pahami bagaimana memahami ini sebagai seorang hamba. Pada saat kita sudah berdiri, ruku dan sujud, dan kita duduk di antaranya. Nah, disinilah hebatnya salat. Karena dibutuhkan 2 kali sujud dalam 1 rakaat, maka harus ada jeda. Harus ada jeda. Dan cuta pas sujud baki makwe. Harus ada jeda. Dan untuk apa jeda itu? Nah, ulama mencoba mencari untuk agar nangka puraki sujud pertama secara total kita serahkan kepada Allah diri kita. Kita bersujud ataki sujud kelepung Allah Ta'ala, bahkan kepala kita ini dengan yang penuh dengan kesombongan kita sujudkan kepada Allah. Dibuang mana ngerosinina atampuange atakaburukange, semua kesombongan kita hilangkan. Yang besar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada, bahkan pantat kita lebih tinggi daripada wajah kita. Pantat kita yang biasa mengeluarkan kotoran itu harusnya dia lebih rendah dari muka kita, tapi dia lebih tinggi dari pantat kita. Begitu kehinaan kita sebagai hamba, mapakatunale kirulipung Allah Ta'ala, bahwa ya Allah, saya hambamu yang lemah, saya hambamu, pokoknya idimi tu pemeraja, saya berserah diri kepadamu ya Allah, saya adalah hambamu. Makanya kita itu ada membaca tasbih-tasbih mensucikan, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian jemaah sekalian rahmati Allah, setelah itu kita jedah, dibuat jeda duduk di antara 2 sujud. Agak kata Allah Ta'ala kroh. Ini Allah membuat rancangan salat begini melalui nabinya
Ini ada petunjuk-petunjuk bahwa kita diharapkan yeroto melo doangero. Biasanya kalau ada seorang ata, siruntu punggawana, siruntu puana atau siruntu rajana, itu biasanya duduk bersimpuh untuk mengharapkan sesuatu, untuk meminta sesuatu dengan penuh harap dan cemas. Makotoni ridi tudaki makanya tudangi mangulul pungan Allah Ta'ala dengan harapan adalah memberikan doa. Makanya baca-baca doa itu di dalam duduk di antara dua sujud perlu kita ada beberapa, ada yang 5, ada yang dan sebagainya. Tapi kita ambil yang lengkapnya nih. Kita lepas dari perbedaan pendapat berapa, tapi kita ambil yang pertama adalah Rabbighfirli atau Allahumma gfirli. Jadi kalau dia pakai Rabbighfirli, kalau Allahumma ya mutoro, Rabb wahai Tuhan kami, Allahumma wa ya mutoro oh puang. Ya sama saja. Rabbighfirli dimulai dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi purata sujud yang berserah diri secara total kepada Allah, maka kita duduk, kita dimintakan agar kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Irparillahu palimaladaro, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Magina tumillo makorok di luar salat tadi ini atau sesudah kita salat itu atau bahkan dalam salat itu ada dosa yang kita lakukan. Pasti kima dosa. Oleh karena itu supaya kita minta kepada Allah menghapus itu. Yelo ke pungal Allah Ta'ala susui kasih puang. Lenyari mana ya dosaku puang. Ampunkan ya saya Allah. Rabbighfirli. Dan itu individu, tidak bisa diwakili. Makanya dalam salat tidak bisa diwakili. Masing-masing kita meminta kepada Allah. Adampani dosaku puang. Begitu banyak dosa yang kita lakukan, kita mohon kepada Allah. Adampani dosaku puang. Sehingga kita terbebas dari merasa orang yang suci. Jadi kalau kita pas sempajan semu pelena-lena dia terbaik, dia yang suci. Nah, ini salah ini. Nah sebab makanya dia tidak memaknai itu Allahumma gfirli. Karena hanya Allah lah yang bisa mengampuni dosa hambanya. Kika ni paling rumah darare, kika ni paling rumah rilau. Aku tanya Allah Ta'ala. Maka disitulah tempat kita, dan ini sering diabaikan orang. Makanya Nabi itu menurut riwayat narikot tudang Nabi tapura sujud itu agak lama. Tadi si billah ya apa dia biasa si billah ini. Pada situ ada doa. Di situ kesempatan diberikan oleh hamba untuk bermunajat. Cara dulu itu bermunajat, menyampaikan hasrat, menyampaikan permohonan, menyampaikan keinginan. Apa yang paling dibutuhkan seorang hamba kepada Allah. Dan yang paling kita butuhkan adalah ampunan. Ampunan melada. Adampana pun Allah Ta'ala. Nah sebab ini runtuh surga dari kota ini adampana pun Allah Ta'ala. Tidak ada orang bisa masuk surga kalau bukan karena ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jemaah sekalian yang kedua adalah warhamni, kasih sayang Allah. Pamasena pun Allah Ta'ala, rahmatnya Allah. Supaya kita bisa mendapatkan itu adalah bagaimana kasih sayang ini bisa tertanam di dalam hati kita. Napa turungi kasih sayang pun Allah Ta'ala realita, maka kita juga menciptakan kasih sayang di antara sesama manusia. Jadi kau pas sempajan napa jimu patulu calai benena, calai anakna, ai dia nama kasih pas sempajan itu. Engkau pas sempajan napa jimu pa cerita saleh, na baci-baci lemupi pada ranena, na baci-baci mupi selesuranna, bali bolana. Tanya pas sempajan itu, karena dia tidak paham. Dia sudah, kita harus berdoa, ya Allah tanamkan kasih sayang ya Allah. Kasih sayang di dunia dan kasih sayangmu nanti saya akan dapatkan di akhirat. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita sudah bahas di dalam surah Al-Fatihah. Ini menunjukkan jadi itu tepas sempajang itu lembut hatinya itu, lembut hatinya. Pada itu nama rigama cece kira-kira melopo-lopo sadai, tapi hatinya tetap lembut, saling menyayangi. Apakah menyayangi sesama manusia, menyayangi alam ini? Bayangkan kan macari pari pakai bawang dianggap itu tidak sayang kepada alam, merusak lingkungan. Nah ini yang dimasukkan dalam situ. Jadi jamaah sekalian, Allahumma Rabbighfirli warhamni, tanamkan kasih sayang dalam diriku ya Allah. Rahmatmu ya Allah. Amasei kapuang. Nah ko ya masei ini tumakwe, insyaallah kita kemanapun pergi itu penuh dengan manfaat, penuh dengan kebaikan. Tapi kodega pamasena pun Allah Ta'ala, terus si PKP kami tahu letu ki bali bola si dia si salah siki, lete bola siki si salah siki, lete kampus siki tulu dia juga madecing, karena rahmat Allah tidak ada. Ini yang kita minta. Kemudian yang ketiga, wajiburni, ya kalau ada yang tidak baca tidak apa-apa, karena ada yang baca cuma 5 itu. Wajiburni, tutup aibku,
tutup kekuranganku ya Allah. Ini tuh kemana jata. Sehingga kalau kita minta kepada Allah agar kekurangan kita ditutupi kekurangan taruh, tidak kita bisa membicarakan kekurangan orang. Apa paling menyamang itu cerita, tepat tahu juli cerita menyamang itu ya. Biasa kita tidak sadar, tuh kita cerita, iya paling hebat cerita kekurangan nasi dia tahu. Tanpa kita melihat bagaimana kekurangan diri kita. Dan kada cerita leta, maka kualeta, atau biasa kita minta pandangan sama orang, maka tuh aja kira-kira ya roh. Maka sipak aku jero. Tapi paling enak dicerita tahu ya anu mapakku oh iya memang, ya anu mapakku oh iya memang begitu. Inilah wajiburni. Ya Allah, tutupi kekuranganku. Tutupi kekuranganku ya Allah. Jadi apapun kekurangan kita insyaallah Allah menutupi itu. Jadi wajiburni. Bayangkan kira-kira ku kesenir pungalatan na buka aib tak apa buskala nai tu pagajata tu idi. Kalau saya buskala na buka aib ku pungalatala, degangkan ka aku kulo ta mana bapak buskalian. Iya paling maja. Kalau Allah membuka aib itu, tapi karena najaga ki Allah Taala, karena doa-doa kita ini, ibadah-ibadah kita ini selalu berdoa kepada Allah, nah tutup aib ta Allah Taala. Sehingga makanya Nabi ta nigi itu jagai tutupi kekurangan nasi dia tahu, maka Allah akan di kemudian hari juga akan ditutup segala aibnya. Jadi mari kita berusaha menutup aib-aib atau kekurangan-kekurangan saudara-saudara kita. Inilah makna doa wajiburni, ya Allah, tutupi segala kekurangan-kekuranganku. Mega kekurangan terbesar kita ini hamba Allah yang lemah. Kemudian yang keempat adalah warfa'ani, angkat derajatku ya Allah, tinggikan derajatku. Nah semua kita ini bila mana kita punya derajat yang tinggi, baik di dunia maupun di akhirat. Semua kita punya derajat. Yolona ki pungalla taala matuna ki, tapi daripada tarupa tahu dan coba diki sipakatuna. Dia coba sipakatuna tahu dia tu coba itu merasa matuna ki daripada tarupa tahu, karena kita sama-sama hamba, sama-sama atana pungalla taala. Karena itu warfa'ni, ya Allah, angkat derajatku ya Allah. Derajat apa saja Allah bisa mengangkat kita. Dimanapun tempat kita kira-kira yonro, di lingkungan apa saja, Allah bisa mengangkat derajat kita dengan berbagai hal. Mungkin kira-kira neleki maka de mancaji pengurus masigi misalnya, mancaji guru pangaji misalnya, mancaji pembimbing anak-anak dalam kegiatan tertentu, misalnya membina generasi muda, atau mengurus urusan yang lain dalam kegiatan kebaikan-kebaikan. Allah pasti mengangkat. Inilah yang kita minta, Allah mengangkat derajat kita secara duniawi, napakah singiro di dalam dunia itu juga di akhirat kemudian. Tapi bayangkan kira-kira kepungan Allah Ta'ala dia tidak mengangkat derajat kita, maka kita kal an'am, seperti binatang ternak, bal adal, bahkan lebih agak senana sepungan Allah Ta'ala itu. Ya, yang kita sudah bahas jawab minggu lalu bahwa ayat di surah Al-Araf itu, maka dero yelengi paring kalinga, yelengi pak kita, yelengi hati na kedena pak kigunai, maka dia lebih hina, lebih rendah daripada binatang ternak, bahkan lebih rendah, bal adal. Jadi ini Bapak sekalian doa kita, makanya di makna-makna betul. Jadi ketika masuk aja ki dena malah silat dah, betul-betul kita memaknai itu, memaknai bacaan-bacaan kita. Kemudian yang kelima, warzukuni, padoangan yang kita paling diharapkan semua manusia dari rezeki. Papidalle. Ada ulama menyatakan rezeki ini bisa menyangkut masalah dari hilangnya penyakit-penyakit. Karena rezeki yang paling besar itu salah satunya kesehatan. Ya, selain iman Islam. Sehat, jadi supaya diangkat penyakit-penyakit dari diri kita itu salah satu rezeki. Tapi bukan berarti kon ketemu malasa kurang papidalle, nah bisa jadi cobaan jatuh sekadar dinilai papidalle pungal Allah pemalasa misalnya, tidak ya, itu adalah cobaan. Nah, sehingga orang yang kena cobaan ini kalau dia bersabar ya dia mendapatkan pahala. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa rezeki itu berupa ilmu. Jadi kalau kepada dising yang runtuh di lana agama Allah Ta'ala itu rezeki, dan rezeki yang terbesar adalah iman. Tepat. Jadi kalau agak pigau kita apa begini-begini tepat aja betul-betul bagus, itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu rezeki. Nah, tapi di sebagian masyarakat
yang dianggap rezeki itu ya siaga baja ujama, siaga runtuh duit, selalu materi itulah rezeki. Jadi kau cek dia menuruntuk ke daya cek di papidalina pun Allah Ta'ala, padahal dia tidak dapatkan penyakit, dia tidak mendapatkan bahaya, dia tidak mendapatkan apa kekurangan-kekurangan, tapi cek itu menuruntuk manukumu pindah sawe cek di papidaleku, padahal dia sudah mendapatkan rezeki yang sangat besar. Secara materi ya kurang, tetapi yang lebihnya itu lebih banyak jamaah sekalian. Iman, rezeki besar kita ini iman. Walaupun Allah Ta'ala, kalau kita sudah masempah 5 waktu nih, mengaji-ngaji nih, matepan nih akan ada kematian, itu sudah rezeki paling besar. Kita akan mendapatkan kematian kembali kepada Allah kada mati kamatu, melokasi runtuh pun Allah Ta'ala. Insya Allah saya akan mempersiapkan diri saya ketemu Allah. Itu sudah rezeki yang paling besar. Hampir dia dagang kak na kira-kira roh, maka dah agak baja usapa si agak diuruntu, hampir tidak ada manfaatnya lagi, karena kita sudah betul-betul ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang menyangkut rezeki juga ini adalah napas salama kipung Allah Ta'ala dari halal haramnya itu. Rabbi fir warzuqni, ya Allah berilah saya rezeki. Artinya kong kepala anu haram pabilang apa aja, jangan sampai yang haram juga masuk kepada saya, karena mereka tahu ye mas sumpah jamutoi kemudian anu harana na kesana nandre. Ini kita harus hati-hati juga, jangan sampai persoalan haram juga ipasi garu-garu itu mas sumpah jamuto teman remoto anu haram. Kemudian yang keenam jamaah sekalian, wahdini, berikan petunjuk. Wahdini, seperti dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk keselamatan dunia dan akhirat. Passalama kalinu puang, passalama kalinu puang. Wahdini, siapa yang bisa memberikan itu? Hanya Allah. Dega lain, dega dimiliki. Makanya di saat kita duduk itu betul-betul kita khusyuk mengharapkan pertolongan Allah, bahwa ini permohonan hamba, sampai wahdini, berikan kami ya Allah petunjuk, sehingga semua aktivitas kita ini petunjuk itu banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Hampir ya kurang nih ya biasa itu kau makuran yang numajai pigau itu sudah ada petunjuk ya biasa mas sempaja kau boleh maka lemupi asamu sempajange. Setelah kita mendengarkan ilmu-ilmu ada rezekinya, terus diberikan petunjuk mas sempajan ke masigi kita berjamaah untuk mendapatkan pahala yang banyak karena Allah, itu sudah hidayah. Kau sigi masigi mondro sigi mata tajang membaca Quran, berzikir atau mendengarkan ceramah, itu adalah hidayah. Itu adalah hidayah. Hidayah oleh Allah Ta'ala secara tidak sadar diberikan hidayah. Dari keluarga juga begitu, istri kita mungkin makuti mesempajang, makuti mengaji, tapi karena kita dibantu oleh hidayah Allah, sisemi podang keluarga kita tanpa turut patuh, itu hidayah. Makanya kita betul-betul ini berdoa kepada Allah waktu kita duduk bersimpu di antara dua sujud ini. Kemudian yang ketujuh jamaah sekalian, wa'afini, khusus untuk kesehatan. Kesehatan bagi manusia ini ya perlu dari kesehatannya. Magi ini perlu jamaah sekalian, karena biasa kita luta-luta. Kulu wasrabu, makan dan minumlah, wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Ini biasa kita berlebih-lebihan, hampir semua kita berlebih-lebihan. Ipahangir wakada kumega wan remakwe kolesterol ka. Ya ko taliwa wan remakwe mende darah tinggiku. Ya ko wan remakwe mende asam uratku. Tapi yang lupa sih kumanyamangi. Yang lupa kumanyamangi. Karena apa? Ya begitu tadi. Makanya kita berdoa kepada Allah. Ya pun Allah Ta'ala papole lah saya. Pun Allah Ta'ala tu paturin paburai. Angkat tu biasa tu malasa dan nulir runti paburana. Ini tidak disehatkan oleh Allah. Para lasa biasa nih, dia tidak bisa dapat obatnya. Bukan karena apa? Tidak. Loni dokter dan sebagainya, ahli-ahli dan sebagainya. Tidak ada obatnya. Tapi karena kalau dia betul-betul berdoa, wa'afini ya Allah, sehatkan saya ya Allah. Sehatkan saya ya Allah. Pasiha kapuang. Napa turun irupung Allah Ta'ala, Allah paburama kami seimpunan rita papaja. Bahkan kami kapa kira-kira kada ustaz, telinga wece de ustaz baca Al-Fatihah. Imironin ta papaja lah sana. Karena Allah sudah mau menghendaki memberikan kesehatan kepadanya. Ya apa dikasih andalan kita itu adalah akal kita. Akalat tairna me pasujuro. Akal kita maka dia ko yu pake pajelas aku kui pabura yu pake pajelas aku. Yu ko yu pasiandre yu ko dokter yu mak kui pajelas aku. Padahal ini harus bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang
Yang kedelapan adalah wa'fu anni. Sudah tadi kita minta ampun, melo maaf sih kilo pun Allah Ta'ala, jadi sudah double. Dibuka dengan Allahumma gfirli atau Rabbi gfirli, ditutup dengan wa'fu anni, maafkan segala kesalahanku ya Allah. Ya Allah, ampunkan segala dosaku ya mutoro. Ya, maafkan segala kesalahanku. Banyak kesalahan kita melakukan kesalahan-kesalahan ini banyak, baik kesalahan secara disengaja maupun kesalahan itu tidak disengaja, sehingga menimbulkan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapun waktu kira-kira sudah selesai dulu untuk kita ini. Nanti setelah itu kita tutup, kita selesaikan itu tahiyat, bacaan tahiyat. Di situ ada apa tahiyat? Ada apa sebenarnya kandungannya tahiyat itu? Magi nama tahiyat ki. Dan kenapa tangan bertelunjuk menunjuk begini? Apa maknanya itu tahiyat? Dan di situ kenapa ada nabi disebut? Di situ ada tahiyat, al-mubarak, at-tayyibat, ada assalam, dan kepada nabi yang nabi Allah. Jadi itu nanti kemudian ada salawat Nabi Muhammad, salawat Nabi Ibrahim. Untuk apa sebenarnya itu? Kemudian kita tutup dengan ada doa-doa, sikir-sikir sebelum kita salam. Ya mega part doa ngukur sebelum kita salam. Kemudian kita salam, apa makna-maknanya. Akhir kira-kira Bapak sekalian, mudah-mudahan pengajian kita pada malam hari ini insyaallah mari kita jaga sekali lagi doa-doa kita di waktu kita duduk. Tapakah singir pot doa ngeta betul-betul kita mengharapkan pertolongan dari Allah. Permohonan kita kepada Allah bahwa kita ini meminta ampun, meminta rahmat dan sebagainya sampai yang tadi saya sebutkan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, hidayah. Insyaallah kita tetap berada pada agama Allah, agama Islam, dan juga kita akan dimatikan dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.